Oke. Ini remove aja deh. Oke. Akhirnya kita udah lama nggak live. Gua ini dulu ya. Selamat datang teman-teman semua. Kita terakhir live 6 bulan yang lalu ya, dan kali ini tuh gue pengen comeback dengan sesuatu yang lebih wah ya. Jadi mulai live sekarang gue bakalan open portfolio $100.000 ya, alias 1,8 miliar, dan semua trades-nya itu gue bakal dokumentasiin ya, either itu di membernya TWS atau enggak di live ini gitu ya. Jadi bisa di zoom nggak ini? Coba ini taruh sini aja. Bisa gak? Sabar gue sampai kelihatan ini ya. Aman ya? Kelihatan ya? Nah jadi ini tuh total modalnya itu $100.000 ya. Sekarang tuh lagi running sebenarnya posisi beberapa. Nih kalau kalian cek nih. Ini kita ada beberapa ya. Karena kemarin di internalnya ini udah paling zoom. Udah paling zoom ya? Nah ini ya, pokoknya ini ada posisinya ya. Jadi kita lagi nge-short Bitcoin untung $1.300, ETH kita short masih rugi 100, pump fund kita long rugi 38, Hyperliquid juga kita long. Nah coba nih cek nih. Ini kelihatan gak sih? Gue delay soalnya. Nah intinya kayak gitu ya. Suaranya kekecilan nih. Gitu. Aman ya? Aman. Nah jadi di live kali ini ya, yang namanya itu Take Profit Show kali ini. Udah, Harik. Jadi di live Take Profit Show kali ini, gue dan ke depannya, gue bakal lebih dokumentasin apa yang thought proses gue terhadap market itu sekarang kayak gimana, dan kita bakalan enter langsung di akun ini ya. Kita baru aja buka akun ini gitu, dan mungkin ke depannya ya ini profitnya ya kita donasikan aja gitu. Gue nggak 100% butuh gitu ya. Jadi kita pakai leverage. Dan ini by the way 4 trades yang kita kemarin call out itu ada di internalnya TWS ya, internal kita di dalam ya. Jadi Bitcoin tuh kita short dari 64.000, ETH kita short dari 1872, pump fund sama hype ya kita baru belakangan ini long gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen saksiin ya, ini gue nggak pernah menjamin ini 100.000-nya ini bakalan berlipat-lipat ya, atau bahkan untung sampai besar dan sebagainya, enggak. Tapi dalam live ini ya gue pengen dokumentasin aja pemikiran gue itu kayak gimana. Jadi langsung aja kita masuk ke Bitcoin. Coba masuk ke price chartnya gue, ke trading view gue. Oke, aman ya. Oke, ini udah jadi IB kah? Gue nggak ada IB-IB-an ya. Gue nggak bawa cash kayak orang kayak di live TikTok atau apa, enggak ya. Nggak ada ya. Jadi oke, kelihatan ya screen gue ya. Coba buat yang komen, yang ada di section komen, karena gue nggak 2 orang atau nggak lagi call sama orang siapa. Coba diperbaik dong komennya, gue pengen tahu. Bayakin champagne, membuat ya. Bloomberg-nya mana? Ini sini ada nih tuh. Ya ini gue pakai Bloomberg-nya bukan buat trading ini, gue pakai Bloomberg-nya buat baca komen ini. Ya, oke, langsung aja kita pertama lihat dulu dari Bitcoin. Bitcoin kalau kita cek teman-teman semua, ya dari recent high-nya, which is di sebelah sini kurang lebih ya. High-nya Bitcoin itu ada di Oktober 4, 2025 ya, dan since then kalau kita lihat pattern-nya itu Bitcoin ngebentuk base, terusnya dia drop lagi gitu. Jadi ini ngebentuk base, drop, terusnya ini juga base, dia juga drop ya. Sekarang dia lagi base gitu. Nah kalau kita lihat based on pattern ya dari range sekarang untuk Bitcoin, ini sekarang kan kalau kalian cek ini ada di resistance, ini juga ada di resistance gitu ya. Ini ada di resistance juga gitu. Jadi ini yang bawah sini kan support level ya. Ini bawah sini support, ini bawah sini juga support. Nah ini juga di bawah sini juga potential Bitcoin itu menyentuh di bawah support level mereka gitu. Jadi menurut gue berdasarkan range sekarang ya, kalau kita lihat dari Bitcoin ini di monthly ya, kita ke yang crypto aja, indeks kriptonya. Oke, ini gue gambarin ulang ya. Gue nggak akan bosen-bosen ingetin ke teman-teman ya.
kita lihat based on pattern ya. Ini gue pengen teman-teman itu observe di bagian kotak yang gue tandakan di sebelah sini. Jadi kotak yang hijau, sebelah sini juga kotak yang hijau. Jadi setiap kali Bitcoin ini berhasil break di bawah EMA 50, jadi EMA 50 tuh yang sebelah sini ya, yang garis warna merah ini. Nah, ini di case sebelah sini ya, di bulan Juni, gue akan pakai garis dot-dotnya. Di bulan Juni, kalau teman-teman cek, Bitcoin ini juga sama ya, di bulan Juni 2026 ini ngelakuin yang namanya itu breakdown gitu. 1 bulan setelah itu ya, ini kita sebut candle yang gue tandakan sebelah sini sebagai retest candle ya, jadi dia bounce up dulu. Sebelah sini juga dia retest candle ya. Terusnya kemudian dia baru lanjut mengalami penurunan dari sini. Jadi dia turun di bawah EMA 51 ya, terus dia lanjut mengalami penurunan. Dan pattern yang sama yang ini kenapa iklan ya? Oh enggak ya? Oke. Nah, pattern yang sama ya, kalian itu bisa observe juga ya, lu itu bisa cek juga di sebelah sini yang garis warna merah ini. Jadi ketika Bitcoin ini udah berhasil retest dari EMA 50-nya, dari garis warna merahnya, maka ada potensi untuk dia lanjut mengalami penurunan. Ya, mungkin penurunannya itu nggak bakalan sedalam kayak kita ngomong 2022, tapi secara historical ya, ini ketika Bitcoin ini udah berhasil retest dari range sekarang, dan ini bulan itu sama ya, ini ada potensi untuk Bitcoin ini mengalami, ya kita ngambil retracement paling wajar aja di 20% dari range sekarang, itu di 50 ribuan ya. Jadi kita expect untuk Bitcoin ini bottom ya, kalau teman-teman ini ada futures play atau apa, di range 50 ribuan gitu. Apalagi kalau kita cek ini secara trendline, kita tarikin dari range ke range-nya gitu ya. Nah, ini kita ganti ke warna biru. Bitcoin itu baru aja break dari trendline range-nya. Jadi di sebelah sini dia break ya. Sini dia tes, dia retest lagi, sebelah sini dia juga break, dan lately dia baru breaknya itu di retest areanya ya. Jadi ini dia break terusnya dia retest ke atas ya, ke EMA 50-nya bertepatan dengan trendline-nya gitu. Jadi gua pribadi sekarang ya lagi expect untuk Bitcoin ini secara range itu lanjut mengalami penurunan ya. Jadi secara weekly candle, kalau teman-teman cek sejak bulan Juni ya, kita udah consistently gak kemana-mana ya. Jadi ini range sideways ya, dari bawah sini, dari 58.000 sampai range atas ini juga ya 65.000, dia mondar-mandir terus. Menurut gua kita sooner or later ya bahkan melihat Bitcoin ini melemah ya, minimum ke 52.000 ya dari range sekarang ya. Jadi buat sekarang, karena ini cukup obvious juga ya, kita lihat dia ada di dalam area resistance di atas sebelah sini ya. Ada potensi untuk Bitcoin ini lanjut melemah ya dari range ini ke minimum pertama dulu ya, ke 58 dulu. Kalau dia berhasil tembus 58 baru ada potensi untuk melemah ke 52 ya. Jadi ini ya outlook gue pribadi tentang Bitcoin ya. Makanya itu kenapa ya gue pribadi ada pasang ya short position dari range atas ini ya, dengan SL tuh di 60 something ya. Take profitnya tuh di bawah sini ya. Jadi gue pribadi ya sekarang bet heavily dengan position ini ya. Again ya, gue bisa salah ya, tapi kalau teman-teman itu ngambil risk reward yang menarik ya, ngambil risk per trade yang menarik, menurut gue nggak ada salahnya buat ya kalau either kalian cash out Bitcoin ya, jadi cash out Bitcoin sekarang yang kalian punya, terus ya beli kembali apabila Bitcoin ini break di bawah 67, atau enggak ya teman-teman cash out Bitcoin terus ya beli at a lower price di 52 gitu. Nah itu kalau teman-teman yang pengen trading tektokan gitu ya, itu bisa gitu ya. Nah skenario gimana kalau dia break di bawah sini, dia tahu-tahu reverse up gitu. Kalau dia tahu-tahu naik kayak gini gimana? Total kayak gini terusnya dia malah naik gitu. Nah menurut gua dia bakal ngejar ke EMA ini gitu ya. Jadi dia bakal ngejar ke EMA 50 baru dia lanjut mengalami penurunan. Alias kita bakal lihat Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan. Nah kurang lebih di range 72-an gitu. Ya, jadi ini juga bisa ya. Jadi salah satu skenario-nya buat teman-teman ya. Dan sekarang menurut gua ini the highest probability ya, kita ke 50 ribuan sampai 55 ribuan ya untuk beberapa bulan ke depan gitu.
Dan kalau kita cek ya teman-teman berdasarkan cycle countingnya ya. Jadi kalau kita clear semua gambarnya, jadi semoga tadi udah clear ya. Kalau kita clear out ya semua gambarnya, ini previously ini peak-nya Bitcoin. Ini juga jadi peak-nya Bitcoin. Ini juga jadi peak-nya Bitcoin ya. Ini kalau kita tarik ini ada average 47 sampai 48 bar guys. Nah, 47 bar ya. Dia mengalami puncak. Di atas sebelah sini dia juga mengalami puncak ya di 47 bar yang lalu ya. Terusnya di bottomnya juga sama ya dari sini. Ini kita tarik ke belakang, ini 47 hasilnya. Gue ganti warna merah ya. Gitu ya. Terusnya sebelah sini juga, nah ya. Oke, 47 alias 1400 harian. Sebelah sini juga 47. Jadi kita sekarang sebenarnya lagi nunggu ya. Di bulan Oktober ini ada potensi untuk ya buying ya. Jadi menurut gue dipnya ini nggak bakalan lama ya. Kita bakalan expect 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Dia drop kembali baru dia lanjut mengalami kenaikan gitu ya. Ini menurut gue the best potential ya. Ini maksudnya ini probability paling tinggi untuk chartnya sekarang tuh seperti ini ya. Kalau mungkin disuruh gambarin ya kurang lebih movementnya kayak gini ya. Jadi kita pakai bars pattern. Oke. Oh sorry. Sorry bukan ini. Ini tadi 0 ya. Ini ya. Oke, ini kurang cocok ya. Mungkin kita ngambil kayak dari cycle yang lalu ya. Jadi sekitar di sini. Nah, kayak gini ya. Kita copy paste. Nah, mungkin menurut gue dari gue pribadi ya, ngeliatnya kok kayak gini ya warna ya. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Jadi menurut gue the best, the potential terbaiknya itu kayak gini ya. Dimana Bitcoin ini ada potensi untuk ya range ya, bottom di zone sekarang yang 65 sampai 50 ini quite a good area. Baru kita lihat Bitcoin ini bakalan mengalami kenaikan lagi. Jadi di area-area seperti ini lah ya. Nah, should move something like this ya, menurut gue untuk Bitcoin ya. Dan bottomingnya itu ya di September sampai di Oktober. Jadi menurut gue kita cukup close ya untuk market bottom dari range sekarang. Gue udah all in coin, aduh. Semangat buat konten klipnya. Bagus setnya. Iya guys, kalian kan prefer kalau ke ini dong. Jadi kalau gue nggak pegang laptop gue di muka gue ya. Kalau close posisi even 50% apakah akan diinfo di internal? Ya diinfo ya. Ini kenapa pada tanya Bloomberg gue ini di sini. Tapi gue pakai Bloombergnya buat baca komen kalian ini. Ya. Jadi berdasarkan posisi sebelah sini ya, berdasarkan analisis yang gue baru tunjukin ke kalian, posisi yang gue bakalan ambil itu yang short Bitcoin. Ya which ya gue lagi nge-short ini Bitcoin ya sekarang. Oke. Gitu ya. Jadi semoga itu clear ya buat Bitcoin. Kita lihat beberapa data-data matrix ya yang menurut gue relevan ya dari data on-chain dan news yang baru aja terjadi 7 hari belakang gitu. Pertama ya yang kita bisa lihat ya ini July CPI. July CPI itu sekarang berada di 3,4 ya. Ini ekspektasinya itu sama. Kita lihat sebenarnya US stocks ya, S&P 500, SPX ini mengalami all time high guys. Dia breakout ya. Di saat saham Indonesia lagi turun, semua lagi turun, ini SPX malah rally ya. Dia malah menguat. Ya US stocks ini lagi jaya-jayanya sekarang gitu. Ini karena kalau kita lihat ya, CPI itu juga false ya.
em, Bitcoin itu lemah banget ya sekarang ya, movementnya dari range sekarang. Jadi ketika CPI itu bergerak itu sesuai ekspektasi ya, dan kita lihat the Fed ya, harusnya dalam beberapa bulan ke depan ya, kalau kita cek di Fed Watch itu. Nah ini website buat kalian ngecek interest rate ya dari the Federal Reserve. Menurut gue ini satu-satunya atau bahkan ya salah satu ya data yang lumayan penting yang kalau lu liatin market ya lu harus liatin ini gitu. Ini ibarat kayak kalau lu kerjanya tuh kayak ini tools atau ini informasi yang bener-bener lu harus tahu gitu ya. Target rate probabilities ya bulan depan sekarang bulan Agustus ini the Fed ini nggak ada ngapa-ngapain ya, belum ada announcement apa-apa kecuali mereka itu intervensi secara dadakan ya, which itu kecil odds-nya gitu. Karena belum ada sense of urgency, belum ada apa-apa dulu sekarang gitu. 16 September ya, ada potensi untuk no change ya. Jadi suku bunga belum mau dinaikin gitu ya. Oktober ya, Oktober ini 44% ya suku bunga itu ada potensi untuk dinaikin gitu. Dan kalau kita lihat di Desember ya, ini 63%. Jadi minimal tahun ini suku bunga itu bakal dinaikin satu kali ya. Jadi dari rate sekarang ya 350 poin sampai 375 poin, ini mungkin bakal dinaikin sampai 375 sampai 400 gitu. Jadi naikin 25 basis point. Ketika suku bunga itu dinaikin, yang nama itu market itu kan reacting. Dan ini berdampak negatif. Kenapa? Karena aset-aset itu nggak jadi lagi menarik ya, orang-orang itu pengen taruh duit mereka itu kemana? Orang itu pengen taruh duit mereka ke risk of assets ya, kayak bonds dan sebagainya, karena bunganya itu lagi tinggi gitu. Jadi in order buat Bitcoin ini mengalami kenaikan ya, jawabannya itu harus ada support dari regulation ya, harus ada support dari government. Dan ketika pemerintah itu naikin suku bunga itu ngecekek ibaratnya risk on assets gitu ya. Jadi buat sekarang menurut gue kondisi itu masih belum kelihatan bagus ya. Kita masih belum ngelihat potensial yang kayak gimana-gimana dulu ya. Tapi menurut gue buat sekarang ya, ini waktunya buat kalian itu justru belajar ya in the market ya. Sebelum market itu euphoric kembali kayak 2024-2025 sekarang. Karena sekarang itu ya seperti yang teman-teman tahu ya, super sepi. Ya market itu literally nggak ada orang gitu ya. Cara gabung grup biar bisa langsung ketemu langsung ya. Jadi sekarang ini buat FYI aja, sekarang Trade itu lagi tutup buat publik ya, bukan tutup buat internal ya. Kita sengaja ya tutup buat teman-teman yang ada di luar ya, kita fokus dulu perbaikin yang di dalam. Yang di dalam tuh kita bentar lagi ya, buat yang ada di internal kan bisa expect 3-4 bulan ke depan ada update ya, suatu update buat internalnya dari TWS. Buat yang dari luar ya, ini kita masih mungkin taruh dulu di whitelist ya. Jadi kalian belum bisa join dulu, nikmatin aja Outlook yang gue bagiin gratis di sini dulu ya. CPI itu bukan lihatnya di Fed Watch Tool ya. Jadi Fed Watch Tool yang gue tadi tunjukin ke lo, itu buat lihat suku bunga ya, probabilitas suku bunga itu dinaikin atau diturunin, itu lihatnya itu di Fed Watch Tool gitu. Tapi kalau CPI ya, lu lihatnya di Trading Economics ya, Forex Factory, nah lu ganti lah sebelah sini tuh. Major, sorry ini jangan clear Amerika. Nah ini ya, jadi jangan recent, this month. Nah this month tanggal 14 ya sekarang ya, kemarin baru aja ada core inflation ya, tanggal 13 ada PPI which is itu kemarin. Hari ini ya ini ada retail sales, ini kurang penting lah ya. Terus saya housing starts ini oke, lumayan penting. FOMC minutes, tapi ini bukan announcement ya. Yang announcement buat perubahan rate itu bulan depan ya. Terus saya core PCE kurang penting. Non-farm payroll annual revision, oh ini bisa ya. Job opening ini kurang ya. Jadi yang sebenarnya perlu diperhatikan kan cuma beberapa kan. Ya lu cukup perhatiin CPI-nya, ya CPI dari suatu country ya. US itu kayak gimana, lu cukup liatin rates-nya sekarang lagi kayak gimana, interest rate-nya, suku bunganya ya. Sama lu cukup perhatiin ya, sekarang udah bukan Powell yang ngomong ya, sekarang itu si Kevin Warsh yang kerjanya itu ngomong gitu ya. Pada request coin ya, boleh guys, kita bahas di sini ya.
Oke. Gua sebenarnya pengen ngeliatin dulu ya bahwa sekarang tuh kalau kita cek guys ya, ada beberapa chart ya yang gue lihat lumayan menarik ya. Pertama itu USD/DR ya. Ini Indonesian rupiah, mata uang kita ya. Menurut gua ya, mata uang kita sekarang udah mulai cooling down ya. Kita udah nggak, expectation saya ini udah, market itu udah distribusi di atas sebelah sini. Ya, jadi range sekarang kalau kalian itu punya USD ya, kalian lagi pikirin buat, oh gue lagi pengen tuker ya dari USD gue ke IDR, apakah gue harus tukernya sekarang atau gue tuker nanti ketika 20.000? Menurut gue sekarang ini udah lumayan menarik ya kalau lu udah mulai tuker-tukerin ya. Ini kita bisa expect ya. Ya again ya, rupiah itu udah pasti melemah ya, semua mata uang in fact ya, karena dicetak terus. Tapi ketika lu cek chart sebelah sini ya, ini ada potensi untuk USD IDR ini melemah ya sampai range 17.200-an ya. Nah kayak gini ya kurang lebih ya, expectations ya untuk kayak gini ya. Ini salah satu hal yang gue lihat lumayan menarik juga. Kita lihat di IHSG sekarang. IHSG juga kelihatannya udah mulai recover ya, dia udah bergerak di atas EMA 50. Dan kalau kita cek quite bullish ya, chartnya udah mau breakout dari resistance sebelah sini. Target pertamanya ada di 6711 ya. Ini buat IHSG kita. Jadi marketnya itu, it seems like marketnya itu udah bottom ya. Tapi yang namanya itu bottom itu selalu takes time ya. Itu selalu butuh waktu ya. Jadi nggak bisa bottom langsung rally gitu, nggak bisa kayak gitu. Kecuali ya di market making sama kakek Trump kita gitu ya. Gitu. Apakah bisa trading 1 juta ke 10 juta? Bisa ya, tapi chance-nya itu kecil ya. Unless ya lu punya 100 juta ya, lu allocate 100 juta buat di tanda kutip all in, dan itu mungkin bisa. Tapi itu not the wise move ya buat lu lakuin ya. Lu ikut kelasnya Trump. Ya Trump tuh ada buat ini ya, API ya, itu udah ada 7 sampai 10 orang yang join API-nya. API-nya itu harganya $100.000 setiap bulan loh guys ya. 1,8 miliar guys setiap bulan itu API-nya. Terusnya kemarin gue denger Trump itu di-sue ya, di lawsuit ya sama government ya. Karena itu diduga menjual insider tradingnya Trump gitu. Jadi kayak lu bisa akses ke social trade-nya Trump, lu bisa akses ke apa yang Trump ini ngomongin ya sebelum orang-orang itu ngomongin gitu. Dan itu unfair advantage sih ya. 3 altcoin yang menarik buat diakumulasi sampai cycle depan. Oke, ini gue ada listnya beberapa sebenarnya ya. Jadi pertama, ini salah satu alts ya. Kita ada betting juga on pertama Hyperliquid. Ya, jadi kalau kita cek guys, Hyperliquid ini sekarang ya, dia lumayan strong koinnya ya. Jadi ketika bear market ya, ketika Bitcoin ini mengalami penurunan, ini coba gue pakai chart yang lain. Nggak bisa pakai ini aja. Ini kita buka chartnya Bitcoin. Nah ini ya, jadi lu bandingin chartnya. Ini koin-koin yang kuat nih kayak gini nih. Ya, jadi ketika Bitcoin itu mengalami penurunan, yang garis warna biru di bawah ini yang merupakan chartnya Bitcoin ya. Ini turun dari sini ke sini ya sekitar 40% untuk Bitcoin. Hype ini justru malah mengalami kenaikan. Ini kayaknya harusnya gue ganti deh sebenarnya. Atau sabar. Nah ya. Jadi ketika Bitcoin ini naik ya, marketnya itu malah mengalami penurunan nih. Ya Bitcoinnya turun, Hyperliquidnya naik ya. Jadi menurut gua Hyperliquid ini bisa jadi salah satu opsi ya untuk teman-teman ini consider ya. Ya again ya, ini secara price chart kayak gini ya, ini cuma analisis dari gue pribadi. Kalau boleh tolong di zoom nggak? Ini tim. Ya jadi sekarang tuh kita ada 4 miliaran ya. Ini public portfolio ya. Yang kelihatan nggak? Nah itu ya. Jadi sekarang tuh kita ada, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Udah? Nah, jadi sekarang kita ada 4 miliaran something ya di Hyperliquid.
kita udah cicil ini, jadi udah 2x ya sepanjang bear market buat kalian semua. Menurut gua nggak usah dipikir-pikir sih ya. Ini unless kalian trading dan sebagainya ya. Menurut gua buying hyperliquid at current range itu lumayan menarik ya, karena hyperliquid ini secara fundamental mereka itu pengen jadi perusahaannya itu nggak cuma exchange, mereka pengen jadi universal exchange, mereka pengen bikin TradeFi ya, traditional finance itu mau dimasukin ke hyperliquid juga, kayak visi mereka kan. Si Jeff itu kan bilang mereka itu pengen house of all finance kan, bahasanya kan kayak gitu ya. Jadi menurut gua dari range sekarang ya buat hyperliquid ini udah good zone ya, apalagi dia lagi ada di support range ya. Itu dari gue pribadi ya. Ada juga pump fund, ini juga jadi salah satu chart yang gue consider ya. Pump fund ini project dengan real revenue ya. Menurut gue selama pump fund ini belum break ya di range sebelah sini ya, di kotak range sebelah sini, maka ada potensi untuk pump fund ini mengalami ya, ini good zone lah ya buat kita itu consider buat accumulating lah ya di range bawah sama range atas ya. Nah kurang lebih kayak gini ya. Nah kita lagi nunggu nih ya, either dia tektokannya di range atas, dia ke atas sini, atau dia nanti ke bawah sini gitu. Jadi kita lagi baca-baca dulu ya buat sekarang kayak gini ya buat pump fund. Jadi 2 ya buat sekarang ya. Yang ketiga tuh sebenarnya belum ada, tapi 2 yang ada di watchlist gue sekarang itu ya hyperliquid sama pump fund ya. Ya range-nya tuh range per hari ini di shoot ya. Hyperliquid di 50 sampai 60. Ya pump fund ini di bawah 0,3 ya, di bawah 0,003. Menurut gue ini itu lumayan menarik ya areanya. Kita lihat gold. Nah ini chartnya gold ya. Oke. Jadi gold itu baru aja turun ya dari range atas ke bawah sini ya, 30% ya. Dan oke, secara market structure ya, kalau kita cek, ini gold ini melakukan namanya itu false break ya. Dia pura-pura nembus, terusnya dia lanjut mengalami kenaikan. Ya, jadi gue pribadi sekarang ya buat gold ya, kalau teman-teman ini pengen consider buat buying, ya kita tunggu ya. Dengan asumsi gold ini resistance-nya ada di atas ini. Ya, what I would do itu tunggu ya, tunggu dia retest dulu ke bawah sini, ya. Terusnya baru kita expect buat gold ini naik ke 4.000 something ya. Kita ganti ke 34. Nah ya, jadi dia baru aja cross recently. Ya kita lagi nunggu ya buat dia masuk ke area bawah sini ya, baru dia lanjut mengalami kenaikan. Itu ya buat gold ya. Uni, oke. Oke, Uni ini tiba-tiba mengalami penurunan ya. Coba gue cari dulu, admin, jangan ke screen gue dulu, coba. Dengeran nggak? Jangan screen gue ya. Uni ya. Coba kita lihat ya. Oke, masuk screen gua. Oke, jadi alasan kenapa Uni itu turun ya, Uniswap itu turun 8%-an. Jadi menurut gue ini yang paling make sense ya, kalau kita cari cepet ya. Ada Uniswap investor itu pindahin ya dari worth of 33 juta token. Ya, kita juga lihat ini news tentang Uni itu belakangan ini lumayan ini ya, lumayan negatif sentimennya. Mereka, jadi menurut gua arah buat beberapa tahun ke depan ya buat market crypto itu ya, menurut gua tokenized asset tuh bakalan lebih thrive sih ke depannya ya. Dan kita bisa lihat, gua kemarin baru interview ya sama salah satu CEO top exchange, top 10 exchange. Dia bilang kalau regulator di US, jadi sekarang kan kalau misal kalian trading Nasdaq, lu trading S&P itu kan nggak bisa 24 jam. Ya, Sabtu Minggu ada libur gitu kan. Terus ya pagi di kita itu
atau malam di mereka itu nggak buka ya, sama kayak saham Indonesia lah. Saham Indonesia ya composite IHSG ya tutup gitu kan. Sepanjang kita tidur ya di marketnya tutup. Nah, ada kepikiran buat mereka itu bikin tokenisasi, ya mereka itu buka marketnya itu 24 jam dikali 7. Jadi Sabtu Minggu marketnya buka, setiap Senin sampai Jumat itu juga buka. Nah, itu di akhir tahun ini katanya gitu ya. Jadi menurut gue yang menarik itu ketika kita bisa track project-project yang memang arahnya itu ke sana. Ya, contohnya itu Hyperliquid. Hyperliquid udah clear gitu kan. Terus kita lihat juga misal kemarin gua ngobrol sama CEO-nya Aster ya. Aster juga ada potensial untuk building sana gitu kan. Beberapa checks yang lo bisa pakai, yang lo bisa beli tokennya, yang isinya itu ada tokenisasi ya, itu bisa play sih. Jadi menurut gua ya arah gue pribadi sekarang betting on projects yang ada tokenized assets-nya ya. Kita lihat Uniswap ya, menurut gua coba kita tarikin ya Fibonacci dari sini ke sini. Oke, dia udah break. Ya kita tinggal tunggu ya Uniswap ini kayak gimana. Ya harusnya dia dengan ekspektasi dia drop di bawah sini. Ya, ini ada potensi untuk dia retest ya ke EMA-nya. Jadi pergerakannya tuh bahkan something like this lah. Ini kan kayak gini, dia bakalan turun, naik kayak gini nih. Nah menurut gua movement paling make sense ya itu bakalan seperti ini ya buat Uniswap gitu. Sampai dia menemukan bottom dia ya. Ini di daily chartnya kurang lebih kayak gini gitu. Ya tapi kalau kita cek based on history-nya ya, marketnya itu Uniswap tuh susah banget ya buat recover kembali ke atas. Jadi I wouldn't really bet my money on Uniswap ya dari awal ya. Kecuali gue emang mau tradingin aja gitu. Ya. Ya gue lagi tunggu sih. Mungkin kalau Uniswap beberapa candle-nya lagi bisa retest lagi ke area yang moving average yang gue tandakan sebelah sini. Nah yang kayak gini dia balik lagi ke atas ini, mungkin gue bakal bisa lanjut short ya. Oke. Oke, gue mau bahas Aster ya. Gara-gara tadi bahas Aster. Aster ini no volume ya. Very low ya. Ya ini sekarang tuh quite jelek ya volumenya. Gue nggak akan sentuh ya token-token kayak gini ya. Enna. Oke, Enna juga tokennya lumayan. Ini what do you expect guys dari token-token kayak gini? Ini nggak usah lu analyze, ini token yang nggak ada volume ya guys. Ya. Iya, gue kemarin ngobrol guys, ini gue kasih tau ya. Kemarin gue ketemu CEO-nya Esther kan. CEO-nya Esther tuh bilang, dia setiap minggu itu pasti ada ngobrol sama CZ. Jadi CZ itu masih hands down on Esther ternyata. Mungkin bukan ke Esther-nya, tapi ke foundernya tuh ada ngobrol setiap minggu. Nah itulah. Oke, XRP coba kita buka. XRP juga turun ya setelah dia rally signifikan. Ini daily-nya XRP ya. Nah kalau kita cek ya sebenarnya XRP ini baru aja break dari support level sebelah sini. Nah simpelnya kayak kita coba tarikin dulu. Ya 0,9 which ini penurunan 10%. Ini bisa jadi the next target ya buat XRP ya. Jadi either dia drop ball sini retest berlanjut mengambil penurunan, itu juga bisa. Ya. Tapi ini nggak ada setup sih guys ya. Kalau kalian pengen short XRP itu masih belum, maksudnya secara risk reward tuh masih belum terlihat seksi ya sekarang ya. Ya kayak gini ya. Ya what I would do, XRP sekarang gue bakal nunggu ya di atas ini. Ya, gue tunggu mungkin ya kalau XRP ini sempat retest ke atas ini, terus dia ngebentuk pattern yang bearish sebelah sini.
mungkin baru gue consider untuk nge-short XRP ya. ETH kedepannya apakah masih cerah? Nah kita buka nih ya ETH. Ya gue pribadi ngeliat ya, kalau kita cek dari cycle lalu ETH tuh nggak perform sama sekali, bener-bener sampah ya. Cycle lalu tuh jelek banget guys ya. Ya menurut gue sekarang tetap potensial terbesarnya kita menunggu ETH secara weekly. Itu di 1100-an ya. Ini quite an area ya buat ETH. Ya gue pribadi masih ada short position ya di sebelah sini ya. Jadi 1100-an ya. Kurang lebih it. Coba kita cek ya from cycle to cycle tuh apakah sama gitu ya. Oke. Oke. Ya mungkin buat ETH mirip ya, ada beberapa puluh bar ya. Nah ya sama ya. Jadi emang market itu moves in cycle guys. Nah tapi yang low-nya nih nggak ada nih kayaknya. Nah yang low sini kayak nggak ada nih ya. Itu ya. Warna chartnya kenapa diganti? Gue lebih suka putih guys ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, menurut gue outlooknya udah clear ya. Gue pribadi ngerasa market itu sekarang masih belum di stance di mana market itu bakalan kembali euphoric, kembali menggila tanda kutip kayak 2024 2021 atau ya 2024 atau 2021 gitu. Kita masih sekarang tanda kutip wait and see ya, belum bergerak kayak gimana-gimana. Ya stance-nya itu masih sideways to bearish buat live ini ya. Jadi gue sampai jumpa kalian di live berikutnya.